siang pemirsa, Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Selasa 23 Mei 2023. Kali ini bersama saya Putri Rahmadanizin. Sejumlah informasi telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda dan inilah Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Pemirsa, informasi pertama diawali tim tangkap buronan tabur Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara berhasil mengamankan DPO terpidana perkara kekerasan dalam rumah tangga setelah 2 tahun menghilang. Tim tangkap buronan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara berhasil mengamankan DPO terpidana perkara kekerasan dalam rumah tangga. DPO terpidana atas nama Heri tersebut terlihat pasrah saat digelandang petugas di kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara kemarin. Terpidana perkara kekerasan dalam rumah tangga tersebut sudah 2 tahun masuk dalam daftar pencarian orang Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Warga Binjai Utara ini berhasil diamankan tim tangkap buronan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara saat sedang berada di Kota Medan. Heri tidak memenuhi panggilan usai putusan kasasi keluar hingga ditetapkan dalam daftar pencarian orang Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Sebelumnya Jaksa Penuntut Umum Anggia Kesuma dalam nota tuntutannya menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 2 tahun penjara pada November 2016 lalu. Sedangkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai memutuskan 1 tahun penjara. Untuk menjalani proses hukum lebih lanjut terhadap pidana akan diserahkan ke Kejaksaan Negeri Tanjung Balai. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Yos A. Tarigan mengatakan, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kasasi terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga tersebut. Kasus yang menyangkut kepada DPO ini adalah kasus kekerasan dalam rumah tangga ya Pak Kasintel ya, dan menjalani putusan Mahkamah Agung tingkat kasasi ya, kasasi ini semua demi kepastian hukum. Putusan kasasi tersebut 6 bulan penjara. Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menghimbau kepada para daftar pencarian orang agar segera menyerahkan diri karena tidak ada tempat yang aman bagi daftar pencarian orang dimanapun berada. 1 unit rumah yang dijadikan tempat penyimpanan ganja digerebek Satres Narkoba Polresta Deli Serdang dan 173 kg ganja diamankan, berikut 2 wanita dan pria diamankan ke Mako Sat Narkoba Polresta Deli Serdang. Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol Irsan Sinukaji dalam paparannya mengatakan penangkapan ketiga tersangka bermula saat petugas mendapat informasi tentang adanya peredaran narkotika jenis ganja di Kecamatan Batangkuis, Kabupaten Deli Serdang. Kemudian petugas menyaru sebagai pembeli dan lokasi transaksi serta 3 kali mengalami perubahan tempat. Transaksi terakhir di kawasan Jalan Pancing Medan dan berhasil menangkap Bambang Francisca alias Tolet, warga Desa Tembung Kecamatan Percut Setuan. Selain mengamankan tersangka, petugas juga menyita barang bukti ganja seberat 3 kg dan sepeda motor Honda 125 warna merah BK6150 AFW. Setelah petugas melakukan pengembangan terhadap tersangka Bambang Francisca bahwa barang bukti ganja diperoleh dari inisial FN dan DK yang saat ini berstatus DPO. Selanjutnya petugas mendatangi lokasi yang disebutkan Bambang Francisca dan menunjuk Sri, seorang wanita istri Siri DK. Petugas mengamankan Sri wanitanya untuk menunjukkan rumah Farhan dan saat petugas tiba Farhan tidak ditemukan. Yang ada Susiah, ibu kandung Farhan sekaligus pemilik rumah yang dijadikan tempat penyimpanan ganja, disaksikan pemerintah setempat. Petugas menggeledah rumah dan mengamankan ganja siap edar sebanyak 170 kg. Guna pemeriksaan ketiga tersangka berikut 173 ganja diangkut ke komando. Para tersangka sudah berhasil mengirimkan ganja sebanyak 5 kali dengan jumlah puluhan kilogram. Namun pengiriman terakhir kali ini yang paling besar seberat 173 kg. Ganja itu diperoleh para tersangka dari Kabupaten Blangkejeran, Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Personil kita dari Sat Narkoba mendapatkan informasi bahwa akan ada transaksi narkotika jenis ganja. Terhadap hasil pemeriksaan, penggeledahan dan upaya pengungkapan, saudara DE dan saudara FA
sebagai DPO dan saat ini sedang kita lakukan pengejaran. Tersangka Bambang Francisca dan Sriwantinia dan Susia dijerat pasal 114 ayat 2, subsidiar pasal 111 ayat 2, jungto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun penjara atau hukuman mati. Sementara itu pemirsa, Polres Serdang Bedagai bersama dengan unsur terkait melaksanakan pemusnahan barang bukti sabu-sabu seberat 28 kg hasil tangkapan jajarannya beberapa hari lalu. Pemusnahan ini dihadiri Wakil Bupati Sergai yang menyebutkan tangkapan ini merupakan terbesar dari jajaran Polres selama berdiri. Pemusnahan barang bukti sabu seberat 28 kg merupakan hasil pengungkapan pada Senin 1 Mei 2023 bertempat di Jalinsum, Desa Sebulu, Kecamatan Teluk Mengkudu, di mana dua tersangka yang mengendarai sepeda motor dari Rantau Prapat menuju Kota Medan. Terjadi laka tunggal dan dicurigai 2 tas merupakan narkoba dan diamankan petugas di lapangan. Dalam pemusnahan tersebut sebanyak 168 gram disisihkan untuk kepentingan penyidikan dan persidangan, sedangkan 27,832 kg dimusnahkan dengan cara direbus. Wakil Bupati Sergai Adlin Tambunan mendukung penuh langkah Polres dalam pemusnahan barang bukti ini dan kegiatan tersebut merupakan tangkapan terbesar sepanjang Polres berdiri sehingga patut diapresiasi. Kapolres Sergai AKBP Oksi Yuda mengatakan kegiatan pemusnahan ini dilakukan untuk meminimalisir barang bukti disalahgunakan. Adapun pemusnahan dilakukan dengan cara direbus dengan air mendidih dan air rebusan dibuang ke dalam sepsi tank dan bungkusannya langsung dibakar. Alhamdulillah ya, pemusnahan terhadap barang bukti kurang lebih 28 kilo ini narkotika jenis sabu sudah diuji secara lab dan memang murni dan memang terbukti barang buktinya. Kemudian kita sudah musnahkan dan alhamdulillah lancar, disaksikan oleh rekan-rekan dari para Forkopimda, stakeholder yang lainnya juga sudah menyampaikan bahwa semuanya berjalan lancar. Tadi melalui direbus ya, karena ini sabu direbus, nanti airnya itu akan dibuang di septic tank. Ya, jadi tidak bisa diolah lagi. Sementara kepada para tersangka kini sedang diproses hukum dan pengembangan jaringan narkoba saat ini masih dilakukan pendalaman lebih lanjut. Ya pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, untuk bisa bangkit butuh pengajaran dan pendidikan yang berkualitas agar terjadi perubahan yang baik bagi seluruh komponen dan aspek kehidupan berbangsa. Karenanya semangat juang para pendahulu harus diteruskan dengan cita-cita dan semangat berjuang terus melangkah maju. Hal itu disampaikan Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi saat menjadi Inspektur Upacara Peringatan ke-115 Hari Kebangkitan Nasional atau Harkitnas dan Hari Pendidikan Nasional Hardiknas di lapangan Astaka Jalan Pancing Medan, Deli Serdang. Dalam pidatonya, Gubernur mengungkapkan bahwa Harkitnas yang ditandai dengan berdirinya Budi Utomo pada 20 Mei 1908, sejak saat itu gerakan perjuangan Indonesia bergerak maju, mewujudkan bangsa yang satu, berdaulat, adil, dan makmur. Budi Utomo berdiri untuk mendorong Indonesia mengejar ketertinggalannya dari bangsa lain di masa itu. 3 tujuan yang menjadi cita-cita utama kebangkitan nasional yakni memerdekakan kemanusiaan, memajukan nusa dan bangsa, serta mewujudkan kehidupan bangsa yang terhormat dan bermartabat di mata dunia. Sementara di masa sekarang, Gubernur Edi menyampaikan semangat untuk bangkit pasca pandemi COVID-19 sejak 3 tahun lalu. Dikobarkan dengan menjadikan Indonesia sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di ASEAN.
Semangat ini pula yang menjadi pemicu kebangkitan pendidikan yang diperingati sebagai Hardiknas yang jatuh pada 2 Mei 2023 lalu. Selaras dengan momentum itu, telah terjadi perubahan besar di mana para peserta didik atau siswa sekolah melalui program kurikulum Merdeka Belajar membawa bangsa ini semakin dekat dengan cita-cita luhur Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang menuntut bakat, minat, dan potensi anak bangsa. Usai upacara, Gubernur pun menyaksikan sejenak atraksi marching band dari berbagai SMA, SMK di Sumatera Utara. Sebelumnya juga dilakukan penyerahan kendaraan dinas kepala sekolah SMA, SMK, dan SLB di Sumatera Utara. Pada peringatan Hardiknas dan Hardiknas tahun 2023, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi memberikan apresiasi berupa mobil kendaraan operasional kepada 36 sekolah dan atlet peraih medali emas pada SEA Games 2023 berupa beasiswa jenjang S1. Pemberian apresiasi tersebut diserahkan Gubernur Edi Rahmayadi pada puncak peringatan Hardiknas ke-115 dan Hardiknas di lapangan Astaka Jalan William Iskandar, Deli Serdang kemarin. Apresiasi berupa mobil kendaraan operasional kepada 36 sekolah SLTA, SMK, dan sekolah SLB yang meraih prestasi yaitu kepala sekolah dan guru inspiratif yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Sumatera Utara pada momen peringatan Hari Pendidikan Nasional 2023. Peraih juara pertama untuk kategori kepala sekolah SLTA inspiratif Deden Rahmawan yang merupakan kepala sekolah SMA 1 Matauli Pandan Tapanuli Tengah. Deden mengungkapkan penghargaan ini tidak terlepas dari tenaga pendidik di SMA 1 Matauli dalam meningkatkan prestasi siswanya, di mana pada tahun ini SMA 1 Matauli banyak mengantarkan lulusannya melanjutkan jenjang pendidikan ke perguruan tinggi di beberapa negara Eropa seperti Kanada, Rumania, Kazakhstan, dan juga Amerika. Saya ucapkan terima kasih khususnya kepada yang terhormat Gubernur Sumatera Utara Bapak Haji Edi Rahmayadi yang telah memberikan apresiasi kepada kami. Kami merasa terhormat, merasa tersanjung dan surprise ternyata hadiahnya mobil dinas. Senang sekali dan ini akan kami pergunakan tentunya adalah untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan di sekolah. Selain itu, Gubernur Edi juga memberikan apresiasi kepada Rosa Betrik Malau, atlet wushu asal Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, peraih medali emas pada ajang SEA Games 2023 di Kamboja. Rosa yang saat ini duduk sebagai murid di SMA Negeri 15 Medan, diberikan apresiasi berupa pemberian beasiswa sampai jenjang sarjana strata 1. Pastinya merasa bangga, merasa bahagia bisa mendapat beasiswa dari Bapak Gubernur. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur karena telah memberikan apresiasi sebagai beasiswa selama S1. Tanggal 26 nanti saya akan melaksanakan ujian SNBT, saya mengambil di Unimed dan di UNJ. Kepada Rosa selaku atlet berprestasi, Gubernur Edi berpesan untuk tetap semangat dan terus meraih prestasi untuk nama baik Sumatera Utara. Pemirsa, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi membeberkan alasan dibalik pencopotan Kepala Dinas PUPR Sumut Bambang Pardede pada 17 Mei 2023 lalu. Edi Rahmayadi mengatakan pencopotan tersebut terkait kinerja. Dimintai keterangan terkait pemberhentian Kepala Dinas PUPR Sumut Bambang Pardede, Gubernur Edi Rahmayadi menjelaskan mungkin beliau ada kesulitan dan memang tuntutan tugas yang begitu berat dan katakan masalah kinerja sehingga beliau meletakkan jabatannya. Demikian disampaikan Edi saat diwawancarai di rumah dinasnya kemarin. Edi Rahmayadi juga meminta agar pencopotan Bambang Pardede tidak dipolitisir. Dijelaskan setiap OPD ada kontrak kerja dan ada target-target kerja dalam rangka mensejahterakan rakyat, termasuk saudara Bambang Pardede yang menandatangani kontrak kerja sebelum pelantikan. Edi memastikan pencopotan tersebut murni masalah kinerja, tak usah terlalu dipolitisir. Ini masalah kinerja untuk kesejahteraan rakyat. Pencopotan ini dihubungkan dengan pelaksanaan proyek multi-year pembangunan jalan dan jembatan senilai 2,7 triliun rupiah. Edi mengatakan tidak ada hubungannya dengan masalah pribadi karena itu merupakan suatu konsep yang bersama-sama tanggal 31 Desember 2023 harus tuntas.
Tapi beliau memang mungkin ada kesulitan dan tuntutan tugas yang begitu berat. Beliau katakanlah beliau tak masalah kinerja sehingga beliau meletakkan jabatannya. Ya, tak usah terlalu dipolitisir. Ini masalah kinerja untuk kesejahteraan rakyat. Nggak ada urusan proyek dengan person, karena dia adalah sudah merupakan satu konsep yang bersama-sama tanggal 31 Desember 2023 dia harus tuntas. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi mengatakan jabatan Kepala Dinas PUPR Sumut definitif akan diisi melalui proses lelang terbuka atau open bidding. Saat ini posisi jabatan eselon 2 tersebut untuk sementara diisi oleh pelaksana tugas Kadis PUPR Marlindo Harahap. Edi pun mengimbau agar nantinya saat pendaftaran lelang dibuka yang mengikuti seleksi adalah mereka yang merasa mampu. Untuk itu supaya tidak menjadi ribut, takut tidak lulus, jangan ikut tes, yang ikut bertanding dan tes pastikan yang mampu. Ya pemirsa, informasi pemilu 2024 datang dari verifikasi administrasi bakal calon legislatif berlangsung hingga 23 Juni tahun 2023. Kini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara melakukan berbagai persiapan. Sebanyak 13 partai politik dari 18 partai politik nasional peserta pemilu telah mendaftarkan bakal calon legislatif di KPU Kabupaten Nias Utara. Sementara 4 partai politik yakni Partai Umat, Partai PKN, Partai PBB, dan Partai Garuda belum melakukan pendaftaran bakal calon legislatifnya di penyelenggaraan pemilu tingkat kabupaten. Sedangkan 1 partai politik yakni Partai Perindo belum memiliki kepengurusan di tingkat Kabupaten Nias Utara. Hal tersebut dijelaskan Komisioner KPU Kabupaten Nias Utara Karyanto Lase kepada wartawan di Lotu hari ini. Dijelaskan sejauh ini keseluruhan data bakal caleg yang telah didaftarkan oleh 13 partai politik telah diterima dan dihimpun oleh petugas KPU sebagai pada peraturan KPU RI nomor 10 tahun 2022. Adapun keterwakilan perempuan setiap parpol harus terpenuhi. Kini di masa verifikasi administrasi, pihak KPU setempat mulai melakukan penyiapan data selanjutnya diteliti sebagaimana jadwal tahapannya. Pihak KPU Nias Utara juga menegaskan partai politik yang belum mendaftarkan calon legislatif dipastikan absen pada pemilihan umum legislatif khusus tingkat kabupaten kota. Untuk di Nias Utara sendiri ada 4 partai politik yang belum mengajukan bakal calonnya di KPU Nias Utara, yaitu Partai PKN, Partai PBB, Partai Umat, dan Partai Garuda. Nah tentunya di 4 partai politik ini yang belum mengajukan, saya kira khusus di Nias Utara tidak menjadi bagian ya keikutsertaannya dalam proses pemilihan khususnya di DPRD di tingkat kabupaten kota. Selain fokus pada tahapan verifikasi administrasi terhadap data bakal caleg KPU Nias Utara juga terus memberikan ruang kepada masyarakat untuk melihat data pemilihnya apakah telah termuat di dalam daftar pemilih sementara berjumlah 1.224 pemilih. Bila ada penambahan akan dilakukan perubahan jelang penetapan daftar pemilih tetap atau DPT sehingga memastikan semua warga yang mempunyai hak dapat mengantarkan kedaulatannya pada pemilu nanti. Pemirsa, sebanyak 892 bakal caleg yang mendaftar di KPU Kota Medan didominasi oleh kaum laki-laki. Namun ada 4 partai yang menyumbang kaum perempuan yang terdaftar menjadi bakal calon legislatif pemilu 2024 di Kota Medan.
Meski memasuki hari libur pada hari ini, kantor KPU Kota Medan tampak sejumlah karyawan tetap melaksanakan aktivitas verifikasi administrasi bakal caleg masing-masing partai politik. Berdasarkan data yang diterima dari KPU Kota Medan, bakal caleg untuk merebut kursi di DPRD Kota Medan yang mendaftar diantaranya kaum laki-laki dan ada 586 orang. Sedangkan untuk kaum perempuan ada 306 orang. Untuk kaum perempuan sendiri, KPU Medan mencatat ada 4 partai yang menyumbangkan bakal caleg terbanyak, diantaranya adalah Partai PKB, Partai PKN, Partai Umat, dan PAN. Terkait dengan sudah beberapa persen bacalek yang sudah diverifikasi, dikatakan Komisioner KPU Kota Medan, Muhammad Rinaldi Khair, bahwa pihaknya sampai saat ini masih melakukan verifikasi administrasi berlangsung selama 2 bulan ke depan. Persentase keterwakilan perempuan bakal caleg yang mendaftar di KPU Kota Medan dinilai melebihi dari 30%. Setelah verifikasi rampung, KPU Medan akan melakukan pemberitahuan terhadap masing-masing partai yang dinyatakan memenuhi syarat sebagai calon legislatif baik secara online maupun di kantor penyelenggaraan pemilu. Ya pemirsa, kaum perempuan memiliki potensi besar dalam meningkatkan partisipasi pemilih, sehingga Komisi Pemilihan Umum berupaya melibatkan terwujudnya pelaksanaan pemilu 2024 dapat berjalan dengan baik. Untuk mengetahui seperti apa peranan perempuan dalam meningkatkan partisipasi pemilih, kini telah bergabung sosok kaukus perempuan yang juga seorang akademisi, Ibu Nelly Armayanti. Selamat siang Bu Nelly. Baik, selain itu juga telah bergabung Pak Edi Suhartono selaku Komisioner KPU Medan. Selamat siang Pak Edi. Selamat siang Mbak Putri. Baik, apa kabarnya Pak dan Bu Nelly, sehat? Sehat, alhamdulillah baik, sehat. Baik, terkait dengan keterwakilan perempuan di pemilu 2024 ya, bagaimana potensi perempuan sendiri mungkin untuk Bu Nelly? Bagaimana tanggapannya Bu? Oke, baik, terima kasih Mbak Putri ya. Kalau bicara tentang potensi perempuan, tentunya kita akan melihat data ya. Jadi kalau kita bicara potensi, tentunya kita akan melihat data sensus yang dilakukan oleh BPS tahun 2022, data yang menunjukkan bahwasannya jumlah ya jumlah penduduk itu 135,576 ya. Artinya 49,5% itu adalah penduduk perempuan, walaupun nanti data pemilihnya pastinya di tempat Bang Edi ya, tentunya di data pemilih itu adanya di KPU. Nah artinya dengan jumlah seperti itu, maka itu menunjukkan bagaimana potensi yang luar biasa ya dalam kita bisa meningkatkan partisipasi perempuan untuk menyongsong pemilu 2024 yang akan datang, yang sangat menentukan bagaimana arah pembangunan 5 tahun ke depannya pastinya. Nah sekarang ini lagi ajakan kita adalah bagaimana meningkatkan potensi ini supaya perempuan tidak lagi alergi di politik. Karena kalau kita meminjam bahasa politik itu, kalau menurut ahli ya, jadi di dalam pendapat Miriam Budiarjo, bahwasanya politik itu bisa dipahami sebagai proses pengambilan keputusan ya, di mana saja, kapan saja. Nah perempuan ahlinya dalam bidang itu ya kan, karena apa? Misalnya dia di pasar, bagaimana dia bisa mengambil keputusan ini harga yang lebih murah tapi kualitas yang lebih baik misalnya. Nah pemilu tentunya dalam konteks yang hampir sama seperti itu, bagaimana bisa mengambil keputusan yang dalam arti penentuan arah pembangunan kita ke depannya. Nah jadi artinya sebagai perempuan hari ini kita harus merubah mindset ya, apalagi kalau bicara potensi perempuan hari ini, saya pikir karena sudah selalu dilakukan oleh banyak elemen ya, terutama komunitas perempuan, melakukan pemberdayaan perempuan, meningkatkan pemahaman perempuan tentang kesadaran gender dan lain sebagainya, maka merubah paradigma dan merubah mindset tentang bagaimana perempuan itu aja dalam pengaturan pengurusan keluarga, anak dan dapur, yang kalau kita dengar istilahnya adalah dapur, sumur dan kasur. Nah hari ini tentunya potensi itu sudah beralih ke sektor publik seperti itu. Jadi potensi tadi kita bisa katakan bahwasanya hari ini perempuan memiliki potensi yang luar biasa dalam meningkatkan partisipasi pemilih. Itu pandangan saya. Baik, karena kita ketahui ya Bu, bahwa di tahun pemilu 2024 harus 30% keterwakilan perempuan. Dan untuk Pak Edi sendiri selaku Komisioner KPU Medan ya Pak, bagaimana tanggapan KPU sendiri terkait keterwakilan perempuan di pemilu 2024 mendatang Pak?
Ya, terima kasih Mbak Putri. Pertama-tama kita sangat mengapresiasi keterlibatan perempuan di dalam rangka ambil peran di dalam rangka pesta demokrasi atau partisipasi ini, mensukseskan kepemiluan. Nah, terkait dengan tema sentral kita pada hari ini terkait dengan peran strategis perempuan dalam rangka peningkatan partisipasi. Walau tadi sudah di awal disampaikan tentang apa ya, pencalekan perempuan itu udah ketahuan ya jumlahnya berapa ya, katakanlah perbandingannya. Tapi saya lebih tertarik mungkin terkait dengan peran strategis perempuan terkait dengan partisipasi tadi. Tadi Bu Nelly sudah mensitir ya peran perempuan penting. Nah, sebenarnya saya cuma mau mencuplik saja dari beberapa pemilihan atau pemilu ya. Paling tidak ada empat pemilihan yang berlangsung pada 2015, 2018, 2019, dan 2020 itu menunjukkan partisipasi pemilih atau pemilih yang hadir ke TPS itu masih didominasi atau katakan lebih tinggi perempuan daripada laki-laki. Termasuk di daftar pemilih kita, di PT kita tampilannya itu selalu lebih banyak perempuan daripada laki. Oleh karena itu ini sangat terkait ya, berkaitan dengan peran strategis perempuan tadi menjadi katakanlah kalau istilah kita membentuk menjadi influencer bagi tidak hanya keluarga tapi juga masyarakat untuk memastikan proses kesadaran tadi berikan hak pilih itu menjadi sesuatu yang penting dan peran perempuan sangat strategis di situ. Oleh karena itu KPU Kota Medan dalam setiap pesta demokrasi baik pemilu dan pemilihan itu selalu melibatkan para perempuan, baik yang katakanlah yang aktif di ormas seperti Bu Nelly ya, atau beberapa teman-teman perempuan lainnya yang aktif di berbagai kegiatan. Ini selalu kita libatkan, termasuk kalangan disabilitas yang notabene banyak juga perempuannya di situ ya Bu ya. Ini kita menjadikan perempuan garda terdepan. Jadi concern KPU Medan sekarang itu untuk menaikkan derajat partisipasi, salah satu kita mau serius melibatkan segmen perempuan untuk menjadi mendrive ya atau mendorong atau berperan utama untuk memastikan para pemilih baik di tingkat unit terkecil keluarga sampai kemudian masyarakat itu bisa betul-betul terbangun kesadarannya. Tentu peran perempuan di sini sangat kita harapkan. Baik, begitu Pak. Mbak Putri. Baik Pak Edi, sebelumnya keterwakilan perempuan ini menjadi peserta pasif, namun pada pemilu 2024 menjadi peserta aktif. Namun Pak Edi, di era digitalisasi saat ini, bagaimana Bapak melihat dari Komisioner KPU potensi perempuan di era digitalisasi saat ini, Pak? Kalau kita trace media sosial kita ya, baik di Instagram terutama dan website, memang penggunaan media sosial ini memang perlu ditingkatkan. Tapi kita kemarin mengkategorisasi secara umum yaitu lebih banyak didominasi umur-umur 18-24. Nah, saya pikir peran perempuan dalam penggunaan media sosial ini tentunya tidak hanya sebatas misalnya untuk hal-hal yang sifatnya konsumtif ya, atau katakannya kayak online begitu ya Bu Nelly ya, biasa begitu ya. Tapi kita juga memastikan juga pencarian atau katakanlah informasi terkait dengan penggunaan media sosial untuk mencari tahu lebih terkait dengan kepemilikannya menjadi salah satu yang kita dorong terus supaya para perempuan juga menggunakan media sosial untuk hal-hal yang sifatnya membangun kesadaran tadi. Karena kan ada banyak media sekarang ini untuk mencari informasi pemilih termasuk lewat media sosial. Nah ini Mbak Putri, kita lewat media sosial yang ada, misalnya Instagram, website, Facebook dan sebagainya memang menunjukkan minat yang semakin, kalau kita lihat pengunjung terakhir ya ada 6.000 ya di 30 atau sebulan terakhir ini. Cuman belum kita klaster secara gender ya, tapi secara umur kita lihat memang banyak peminatnya umur 18-24 tahun ya, ada berapa persen itu presentasinya. Nah ini sebenarnya salah satu katakanlah hal yang menarik untuk memastikan penggunaan media sosial oleh kalangan perempuan itu harapan kita tidak menjadi pengguna yang pasif dalam arti merepost gitu, tapi kemudian recek sumber informasi terkait dengan misalnya kepemiluan misalnya bisa berkunjung ke websitenya KPU Medan untuk mendapatkan informasi sebenarnya misalnya tentang progres dan proses bacalek sekarang ya. Benar, atau misalnya atau misalnya mengecek misalnya hari ini kita closing terkait dengan DPS HP hari ini
dari mulai tanggal berapa kemarin ini sudah apa pastinya. Nah, harapan kita memang melalui perempuan terutama ini bisa mengingatkan juga bahwasanya penting mengecek data dirinya sudah terdaftar belum. Nah, ini bagian yang kita harapkan sebenarnya lewat media sosial ya, dan lewat berbagai kesempatan lah. Ini hari kita ada teman-teman di kecamatan itu sedang keliling ya menyampaikan, mensosialisasikan itu. Begitu Mbak Putri. Iya, lebih menggunakan mengupdate ya Pak untuk informasi pemilu di tahun 2024. Nah, untuk Bu Nelly sendiri, apakah menurut Bu Nelly menggunakan teknologi, perkembangan teknologi di saat ini, apakah akan meningkatkan partisipasi pemilih di tahun 2024 mendatang, Bu Nelly? Ya, harapan kita tentunya dengan adanya teknologi yang sekarang luar biasa canggih ya, tanpa batas, artinya memang tentunya akan bisa meningkatkan partisipasi pemilih, apalagi untuk perempuan ya. Nah, tapi seperti digarisbawahi oleh Bang Yudi tadi ya, bahwasannya itu jangan sifatnya konsumtif gitu, tapi bagaimana itu bisa meningkatkan pengetahuan para perempuan ya. Saya pikir sekarang kan bisa menjadi influencer tadi ya, bukan hanya untuk keluarga tapi juga bagaimana di publik, karena emak-emak ini kan suaranya selalu diperebutkan ya, karena jumlahnya banyak, tapi kadang-kadang untuk diperebutkan untuk suara siapa ini, apakah untuk suara perempuan. Tadi kita lihat partai politik aja cuma 4 yang terdeteksi bahwasanya memenuhi kuota 30% dalam tanda kutip ya, masih bakal calon. Nah, jadi belum juga menjadi ALEG ya, anggota legislatif. Nah, itu juga masih perlu perjalanan yang panjang. Makanya teknologinya harus digunakan demikian bagusnya, apalagi sekarang kan di KPU sendiri juga sudah banyak Instagram dan lain sebagainya yang mereka gunakan. Nah, cuma bagaimana membuat media sosial ini menarik, itu yang paling penting saya pikir untuk PR-nya KPU Kota Medan ya, bagaimana bisa membangun konten-konten mungkin yang bisa, karena sekarang ini kan mungkin ada game gitu yang mungkin diciptakan oleh KPU Medan yang bisa menarik perhatian dari para kita yang pengguna sosmed lah ya, sosial media. Nah, apalagi perempuan sekarang komunitasnya banyak kan, komunitas ibu-ibu yang saya pikir yang banyak menggunakan sosmed itu justru perempuan, walaupun dalam tanda kutip kita bahayanya itu adalah yang bersifat konsumtif, tapi bagaimana nanti mengedukasi mereka melalui konten-konten yang menarik, saya pikir itu juga perlu menjadi bahan perhatian kita. Nah, teknologi kan tidak bisa dipang gitu, makanya teknologi itu harus digunakan semaksimal mungkin untuk bisa meningkatkan daya guna dan tentunya ketertarikan perempuan dalam pemilu di 2024 nantinya. Benar sekali, jadi harapannya teknologi ini nantinya mampu ya Bu untuk meningkatkan pemilih di pemilu 2024. Namun melihat pandangan saat ini Bu, pandangan perempuan saat ini yang saya rasa sangat luas, bagaimana pemahaman keterwakilan perempuan yang ikut dalam pemilu tahun 2024 ini Bu? Sudahkah tepat ya? Apakah sudah baik untuk perempuan di perkotaan maupun di pedesaan? Bagaimana tanggapannya Bu Nelly? Seperti saya jelaskan tadi, bahwasanya di era digital ini ya, dunia tanpa batas kan, artinya tidak ada lagi batas antara perkotaan dan pedesaan ya. Justru kadang-kadang masyarakat pedesaan juga luar biasa canggihnya, walaupun kita dalam tanda kutip mungkin juga teknologi itu kan nggak bisa juga dibiarkan berdiri sendiri, dia juga harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan ya, sehingga bisa di-counter ya, artinya bisa dilengkapi lah seperti itu, karena kemampuan teknologi saja tanpa dibarengi dengan ilmu pengetahuan itu yang akhirnya jadi berita hoax dan lain sebagainya yang tidak bisa dipertanggungjawabkan seperti itu. Nah, bagaimana ya dalam hal ini kita bisa menggunakan teknologi, kita katakan ya, dalam meningkatkan pengetahuan perempuan baik itu di perkotaan pedesaan, itu saya pikir sudah banyak lah ya kita lihat kalau kita lihat misalnya di Facebook juga ya kan, udah banyak pemberitaan atau konten-konten lah saya lihat yang sudah membangun kecerdasan itu ya. Kalau kita misalnya mau klik sekarang di Google misalnya mau cari tentang pemilu atau hasil pemilu, bagaimana partisipasinya juga bisa kita lihat dengan sangat cepat ya, di masyarakat pedesaan juga bisa melihatnya dengan cepat, jadi tidak ada batasnya lagi gitu. Makanya saya pikir antara masyarakat perkotaan dan pedesaan kalau bicara tentang konten teknologi ya, dalam hal ini teknologi, maka tidak ada lagi yang membatasi gap yang terlalu dalam saya pikir ya. Tapi sekali lagi saya bilang bahwasanya teknologi tanpa diiring dengan ilmu pengetahuan saya pikir juga tidak ada artinya juga, karena itu tadi
jadinya perang apa ya, perang berat saraf juga dan tidak membangun atau mengarahkan kepada edukasi atau pendidikan politik yang sebenarnya seperti Baik, itu. benar sekali. Berarti kita harus bijak untuk menggunakan media sosial ini ya Bu ya. Kita kembali lagi mungkin ke Pak Edi selaku Komisioner KPU Medan. Apakah ada kendala nih Pak dari awal hingga akhir tahapan pemilu 2024 ataupun proses pendaftaran keterwakilan perempuan untuk pemilu tahun 2024 Pak? Saya pikir kendala dalam artian terkait dengan misalnya keikutsertaan perempuan untuk mendaftar, saya pikir secara sama ya peraturannya atau syarat-syaratnya sebagaimana halnya bacalek yang laki-laki. Tapi tadi lagi memang momentum pencalonan ini, tahapan ini katakanlah ya, pencalekan ini kan yang masih taraf bakal calon, kita lihat memang belum begitu banyak ya. Nah ini bukan dalam artian tidak ada kendala-kendala yang sifatnya secara administratif, tapi mungkin para perempuannya kurang tersampaikan informasi itu oleh para partainya ya, atau memang tidak ada minat Mbak Putri. Kalau kita kan sebenarnya tak ada pembedaan perempuan laki-laki dalam rangka misalnya menerima katakanlah bakal calon tersebut sepanjang dia memenuhi syarat dan seterusnya ya kita terima. Nah ini lagi-lagi sebenarnya memastikan affirmative action itu yang 30% itu memang prosesnya ketika dikembalikan kepada pihak perempuan ini kan tentunya salah satu peluang sebenarnya menurut saya. Nah tinggal bagaimana perempuan memaknainya dan mengambil momentum itu. Misalnya kita berharap mungkin ada peningkatan lah. Mungkin Bu Nelly ya yang mantan juga penyelenggara itu bisa melihat bagaimana perjalanan partisipasi perempuan dalam tahapan termasuk pencalekan ini bagaimana animonya. Ini menjadi salah satu proyeksi kita juga ke depan. Nah, tapi begitupun kalau kita melihat, saya berpikirnya masih optimis dengan terlibatnya para perempuan di dalam tahapan-tahapan pemilihan ini sangat berarti bagi kita. Nah, concern KPU Medan sekarang sebenarnya ingin menempatkan perempuan atau katakanlah peningkatan partisipasi ini kita mau letakkan salah satu ke kalangan perempuan, segmen perempuan. Kenapa? Karena yakin kita bahwasanya di tangan perempuan lah sebenarnya proses-proses membangun kesadaran, mengingatkan, mendorong gitu ya para pemilih masyarakat dalam arti luas maupun keluarga ini yang menjadi salah satu peran utama begitu. Baik. Baik Pak Edi. Dan mungkin apa Pak harapan untuk pemilu tahun 2024 mendatang? Iya. Sukses pemilu 2024 itu adalah sukses kita bersama ya. Nah, terkhusus terkait dengan peran perempuan misalnya, itu sangat-sangat penting. Kita berharap sebenarnya semakin masif ya, semakin banyak keterlibatan perempuan, tidak ada lagi tapal batas, apakah di pedesaan atau perkotaan ya. Ini sebenarnya termasuk penggunaan media, baik yang konvensional maupun teknologi, ini sebenarnya ruang dan peluang bagi perempuan untuk semakin menunjukkan eksistensi diri. Walau tadi affirmative action tadi sebenarnya ini harusnya dimaknai sesuatu yang kemudian harus dinaikkan lagi ya Bu Nelly ya, kuotanya begitu ya. Jadi ini yang nanti saya pikir kita berharap perempuan bisa tampil di garda terdepan untuk mensukseskan kepemiluan. Peningkatan partisipasi terutama. Terima kasih. Baik, mungkin untuk Bu Nelly sedikit pesan singkat untuk keterwakilan perempuan di pemilu 2024. Silakan Bu Nelly. Singkat sekali ya Mbak Putri ya, sebetulnya kalau bicara tentang affirmative action kan seperti kata Bang Edi tadi itu kita mungkin ada ranah khusus nanti untuk membahas itu ya, bagaimana caleg perempuan yang jujur saja mohon maaf karena sosial budaya Indonesia itu yang masih didominasi oleh pola pikir patriarki ya kan, bagaimana partai-partai politik mungkin perempuan bukan tidak mau mencalonkan tapi jujur saja ya budaya patriarki tadi kita tahu hanya beberapa partai politik yang pimpinannya perempuan, tapi banyak kan didominasi laki-laki, sehingga dalam pengaturan pencalekan juga mereka tidak memikirkan kuota 30% perempuan itu. Ini kan karena dipaksa juga oleh Undang-Undang Pemilu bahwasanya harus memikirkan 30% perempuan. Saya pengen maunya ada sanksi, bahwasanya kalau seandainya partai politik tidak mengikuti kuota 30% perempuan, maka didiskualifikasi dari peserta pemilu. Ini kan tidak ada, hanya sanksi moral. Takutnya sekarang apakah orang bermoral atau tidak? Mohon maaf ya kan. Artinya iya, jadi artinya itu harus kita kupas lagi. Nah, berkaitan dengan partisipasi politik, partisipasi perempuan hari ini, saya berpikirnya harapan kita bahwasanya
ini kan kita harus sebagai perempuan harus cerdas, jangan lagi memilih kucing dalam karung ya. Baik, Bu Nelly. Bagaimana suara kita jangan hanya ditarik-tarik untuk memilih para caleg yang laki-laki misalnya. Kalau ada caleg perempuan juga harus kita suarakan bahwasanya perempuan harus pilih perempuan. Kenapa begitu? Jujur saja dalam nanti penentuan kebijakan, saya nggak mau pilih lah, udah terserah mau jadi bupati mau jadi apa, saya nggak peduli, nggak bisa Baik, gitu. terima kasih Bu Nelly. Kebijakan itu pasti melahirkan untuk kepentingan perempuan gitu Mbak. Jadi kita harus cerdas sekali lagi, dan harapan kita tentunya pemilu ke depan sukses karena tinggi rendahnya partisipasi perempuan itu pasti akan menentukan dalam pengambilan kebijakan yang dihasilkan oleh pemilu 2024. Baik, harapan kita bersama pemilu 2024 akan sukses dilaksanakan. Terima kasih Bu Nelly dan juga Pak Edi. Selamat siang dan selamat beraktivitas kembali. Selamat siang Mbak Putri. Baik pemirsa, itu tadi dialog peranan perempuan dalam partisipasi pemilu 2024. Kita akan beralih ke informasi selanjutnya pemirsa. Laka maut memakan korban jiwa 4 orang penumpang yang melibatkan bus penumpang Moria yang datang dari arah tebing tinggi menuju Medan menabrak bagian belakang truk trailer yang searah jalan. Kuat dugaan sang sopir penumpang dalam keadaan mengantuk. Kejadian laka maut terjadi di KM 51-800 jalur Bandung, tepatnya di lingkungan Pasiran, Kecamatan Perbaungan, Serdang Bedagai. Dengan kondisi ringsek berat, bus penumpang Moria BB7502BA diamankan di unit laka Pos C Jenggi bersama truk trailer BK8773FS. Kejadian bermula bus Moria yang dikemudikan Tito Sitompul datang dari arah tebing tinggi menuju Medan dan truk trailer yang dikemudikan Jeffrey Simanjuntak berada di depannya melaju dalam keadaan lambat. Tiba di lokasi kejadian, pengemudi bus penumpang Moria diduga dalam keadaan mengantuk menabrak bagian belakang truk trailer dengan sangat kuat sehingga bagian kiri bus rusak berat, mengakibatkan 2 penumpang meninggal di tempat. Sementara 2 lainnya meninggal di Rumah Sakit Medistra Lubuk Pakam. Kasat Lantas Andita Sitepu mengatakan laka maut ini murni karena kelalaian sopir bus penumpang Moria dalam keadaan mengantuk melaju kencang dan baru sadar setelah bus menabrak truk trailer yang berada di depannya. Di kilometer 51.800 telah terjadi kecelakaan antara bus Moria dengan trailer yang mengangkut peti kemas. Jadi pada saat itu hasil dari pemeriksaan kita, supir dari PT Moria tersebut sempat ngantuk dan tertidur sesaat. Setelah kecelakaan itulah baru dia tersadar bahwa dia sudah menabrak ada truk trailer yang ada di depan dia. Telah diamankan dan dijadikan tersangka, sementara untuk barang bukti diamankan di unit laka C Jenggi untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut. Pemirsa, informasi lainnya datang dari rombongan bus jamaah calon haji yang berangkat dari Mandailing Natal menuju Asrama Haji Kota Medan mengalihkan rute perjalanan guna menghindari jalan rusak di Batu Jomba. Rute perjalanan jamaah calon haji ini biasanya melintas dari Sipirok, namun dialihkan dari Padang Lawas Utara meski waktu tempuh bertambah 3 jam lamanya. Ribuan masyarakat Mandailing Natal ikut mengantarkan keberangkatan jamaah calon haji dari Masjid Agung Nur Al-Nur Penyambungan menuju Asrama Haji Kota Medan. Keberangkatan 360 jamaah calon haji asal Mandailing Natal ini menumpang 12 bus antar lintas Sumatera dan diiringi 2 unit mobil ambulans. Rombongan jamaah calon haji ini diikuti Wakil Bupati Mandailing Natal yang menghantarkan hingga ke Bandara Kuala Namu, Deli Serdang. Rute perjalanan rombongan jamaah calon haji Kabupaten Madinah ini dialihkan dari Kabupaten Padang Lawas Utara hingga melintas dari Ranto Prapat, sekalipun waktu tempuh bertambah hingga 3 jam dari rute sebelumnya. Pengalihan rute perjalanan via Sipirok untuk menghindari jalan rusak di Batu Jomba, di mana di akhir-akhir ini jalan di Batu Jomba sangat rawan kecelakaan dan kemacetan akibat kerusakan jalan di Kabupaten Tapanuli Selatan ini. Juga kita ambil rute via Ranto karena seringnya terjebak macet di Batu Jomba. Nah, persiapan tenaga medis juga tentu ini kita siapkan secara matang. Pada kloter ini kita bawa 4 ya. Tidak salah 4 tenaga medis, dan di kloter berikutnya nanti masih ada lagi, sehingga insya Allah seluruh saudara-saudara kita yang melaksanakan haji terutama lansia mungkin dapat merasa tenang karena persiapannya insya Allah cukup matang.
Rombongan jamaah calon haji kloter pertama yang berangkat berjumlah 360 orang, satu diantaranya menunda keberangkatan akibat sakit. Jamaah yang menunda keberangkatan akan bergabung kembali dengan kloter 18 yang dijadwalkan berangkat pada tanggal 8 Juni 2023 mendatang. Pagi ini jamaah haji sudah sampai ke asrama haji Kota Medan dan sudah bersiap-siap untuk terbang ke Tanah Suci Mekah, Arab Saudi. Seorang pria di Kota Medan, Sumatera Utara babak belur dan nyaris tewas diamuk warga setelah aksinya mencuri sepeda motor di halaman kedai nasi yang diketahui korbannya mencoba mengambil sepeda motornya dan sempat terseret sejauh 1 km sebelum pelaku jadi bulan-bulanan oleh warga. Umar Zoni, 40 tahun warga Martubung, Medan, Labuhan, babak belur dan nyaris tewas diamuk warga setelah aksinya mencuri sepeda motor di kawasan Jalan Marelan 2, Pasar 4 Timur, lingkungan 27, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan dihadang korbannya. Dengan wajah yang babak belur, pelaku yang sempat diamankan petugas Babin Kamtibmas langsung dibawa ke dalam mobil untuk diboyong ke Mapolsek Medan Labuhan. Menurut keterangan korban Nazrin, Senin kemarin sekitar pukul 10 pagi ingin membeli kerupuk untuk sarapan, namun lupa melepas kunci sepeda motor. Melihat kunci masih tersangkut di kontak motor, pelaku yang lewat bersama rekannya langsung menghidupkan mesin dan membawa kabur motor korban. Melihat motornya dibawa kabur, korban sempat menarik motornya dan terseret sejauh 1 km hingga pelaku masuk ke dalam parit dan dihajar warga sekitar. Sementara korban mengalami luka lecet cukup parah di bagian kedua telapak kakinya. Sarapan berhentilah di kedai grosir bentar, lengket pula kuncinya di situ, padahal keretanya depan aku cuma beli kerupuk. Udah gitu datang orang nggak dikenal, langsung aku di starternya langsung aku pegang katanya, teriak aku malin. Diseret aku sampai jauh berapa kilo, baru orangnya entah nabrak apa parit gitu kan, itu jatuh pelakunya baru dimasak. Kini korban telah melaporkan aksi pencurian sepeda motornya di Polsek Medan Labuhan, sementara pelaku masih dirawat di rumah sakit terdekat. Pemirsa, lahan persawahan seluas 2 hektar lebih milik masyarakat Dusun 1 Desa Padang Langkat, Kecamatan Gebang, kini sudah tidak bisa lagi ditanami dengan benih padi. Hal ini disebabkan oleh limbah pabrik pengelolaan kelapa sawit PT Bapala yang diduga dibuang dan mengalir ke persawahan masyarakat. Rendahnya areal persawahan masyarakat daripada keberadaan pabrik pengelolaan kelapa sawit yang berada di Desa Padang Langkat, Kecamatan Gebang mengakibatkan limbah pabrik dengan mudah mengalir ke areal persawahan. Ditambah lagi dengan musim penghujan yang mengakibatkan air langsung mengalir ke dataran rendah dengan sangat cepat. Kondisi ini sudah dirasakan masyarakat sejak tahun 2020 silam yang mengakibatkan areal persawahan seluas 2 hektar lebih sudah tidak bisa lagi ditanami dengan benih padi. Areal persawahan hijau yang sangat asri dan indah dipandang mata ini sudah tidak lagi beraktivitas karena sudah rusak akibat limbah pabrik. Tidak hanya itu, lokasi memancing ikan yang biasa dilakukan masyarakat juga turut sirna karena benih ikan sudah tidak ada lagi. Seorang masyarakat, Guritno, mengatakan lahan seluas 2 hektar lebih ini merupakan lumbung padi bagi masyarakat desa. Namun sejak limbah pabrik mengalir ke sawah, tanaman padi sudah tidak bisa lagi tumbuh dan hasil uji laboratorium menyatakan bahwa limbah tersebut mengandung minyak dan lemak sehingga tanaman tidak bisa lagi berkembang biak. Setelah masuknya limbah rapala ke lahan persawahan, maka hampir 2 tahun ini seluruh petani yang ada di Desa Padang Langkat maupun Desa Pasiran tidak dapat menggunakan lahannya sebagaimana mestinya. Yang biasa ditanami padi, ini nggak bisa lagi ditanami padi seperti biasa. Artinya memang lahan yang hari ini dialiri limbah rapala itu, air dari waduk itu, memang sudah tidak bisa lagi digunakan untuk menanami padi lah begitu. Enggak. Sementara itu, Estate Manager PT Rapala Benhard Huta Barat mengatakan air yang mengalir ke persawahan masyarakat bukan limbah, melainkan air bersih milik pabrik yang dibuat guna mengatasi kemarau agar pabrik tidak kekurangan air. Dan terkait uji laboratorium, pihak pabrik bersedia secara bersama-sama dengan masyarakat untuk menguji keberadaan limbah tersebut.
Isu limbah itu yang kami alirkan ke sawah masyarakat tidaklah benar. Itu adalah dulu, itu memang ada daerah rendahan pada tahun 2000-an, pabrik kami itu kekurangan sumber air. Jadi kekurangan sumber air, maka kami anggap itu bisa jadi penampungan air, itu kami bikin benteng supaya ada mensuplai air keperluan untuk pabrik. Ya kalau tanggapan itu, ya itu kita nggak tahu karena kapan dia ambil, kemana dia uji labnya kita kan nggak tahu. Tapi kalau memang mereka sama-sama kita ambil, mereka uji lab, kita uji lab, nah kita bersedia. Pihak PT Rapala akan melakukan mediasi dengan masyarakat terkait limbah yang dibuang ke areal persawahan sehingga permasalahan tidak berlarut dan masyarakat bisa kembali menanam padi. Ya pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita di Sumatera Utara hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Putri Rahmadanizin. Terima kasih atas perhatian Anda, selamat siang dan sampai jumpa.